فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Yang nampak bagi ana dilihat dari dalil-dalil dan kaidah-kaidah, kalau terjadi gempa bumi atau banjir atau apa yang betul-betul yang memang mengancam nyawa, yang lebih rajihnya adalah menyelamatkan diri, karena sholat itu haknya Allah. Dan ma'ruf di dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih bahwasanya hukukullah mabaniyatun alal musamahah. Hak Allah itu dibina di atas pemaafan, yaitu kalau ada sesuatu yang membahayakan atau menyulitkan, maka akan dimaafkan, bisa diganti di kesempatan yang lain dan sebagainya. Makanya ma'ruf di dalam kaidah usuliyah, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jelas sholat maslahatnya besar, tetapi ini masalah nyawa, masalah gempa bumi atau banjir dan sebagainya. Maka kalau perlu menyelamatkan diri lebih dahulu. Allah Ta'ala telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian. Dan Allah Ta'ala juga telah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Makanya dalam hadis muttafaqun alaih, kalau tak salah ya muttafaqun alaih, dari Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, tatkala beliau diperintahkan untuk berangkat, yaitu dalam perang Dhatus Salasil, ketika di cuaca yang sangat dingin ternyata beliau mengalami junub. Maka beliau tidak mandi, tetapi beliau hanya sekedar bertayamum. Ketika kembali ke Madinah dilaporkan itu kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau berbuat itu? Maka dia mengatakan, cuaca sangat dingin dan saya khawatir tidak kuat. Sementara Allah Ta'ala mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian. Kemudian Nabi tertawa dan tidak menyuruh untuk mengulang ini, mengulang itu dan sebagainya. Tidak suruh untuk mengulang mandi, lalu mengulang sholat dan sebagainya. Menunjukkan ini ijtihad yang betul. Lagi pula di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar, dari salah satu istri Nabi SAW, Nabi SAW telah mengatakan, uqtulul aswadaini fi shalah al-hayyah wal aqrab. Bunuhlah dua benda hitam di dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Menunjukkan yaitu benda-benda yang membahayakan, boleh untuk kita bergerak demi keselamatan. Apalagi ini bahayanya jauh lebih besar, yaitu boleh jadi terkena banjir bah atau terkena gempa bumi sehingga tanah runtuh atau bangunan runtuh. Kemungkinan bahayanya lebih besar, maka lebih layak untuk kita bergerak menyelamatkan diri. Baik. Dan telah difatwakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, anu dulu pernah baca, yaitu kalau kita sedang sholat, kemudian kita dapati, yaitu kita sholat di dekat sungai, kita dapati ada orang yang hanyut minta pertolongan dan tak ada yang lain yang menolong, maka wajib untuk kita memotong sholat kita dan kita kemudian berusaha menyelamatkan orang itu kalau kita mampu menyelamatkan. Sebagaimana keselamatan orang lain wajib dijaga, keselamatan diri sendiri juga wajib dijaga. Nabi telah mengatakan, inna linafsika alaika haqqo. Sesungguhnya dirimu punya hak untuk engkau tunaikan. Hadis muttafaqun alaih dari Salman Al-Farisi, dan juga hadis muttafaqun alaih dari Salman Al-Farisi mauqufan dan disetujui oleh Nabi, dan juga muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr ibn al-As marfu'an. Dan kaidah-kaidah yang lain, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan kaidah-kaidah banyak sekali diambil dari dalil-dalil menunjukkan yang seperti itu adalah lebih utama adalah yaitu pergi dari tempat itu menuju ke tempat yang aman, baru kemudian sholat. Insya Allah itu yang lebih tepat daripada kita tetap membiarkan diri sendiri terkena bencana yang insya Allah dengan ijtihad itu kita dimaafkan, mati syahid insya Allah. Tapi kasihan anak istri kita yang kehilangan kita karena kita memilih yang itu. Sementara Allah mengizinkan dengan dalil-dalil yang ada untuk kita bergerak
menyelamatkan diri dari bahaya-bahaya, mencegah bahaya dan seterusnya. Sholat bisa ditunda di kesempatan yang lain dan seterusnya. Ini yang lebih tepat, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi kalau di tempat yang di situ ada CCTV-nya atau apa, atau di videokan, boleh jadi malah riak dan sebagainya. Orang lain pada lari, dia masih berdiri tegak, bisa timbul riak kalau dia tahu dia sedang di video atau apa. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.